Sudah menjadi rahasia umum jika tank T-34 Soviet muncul sebagai salah satu tank legendaris. Bahkan, ia sering dijuluki sebagai kendaraan lapis baja yang paling berpengaruh bagi Uni Soviet selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Tetapi tahukah kalian bahwa ternyata pada periode itu, Uni Soviet sempat berencana untuk menggantikan posisi tank andalannya tersebut dengan menghadirkan tank baru yang lebih canggih dan modern, yaitu tank medium T-44. Namun, T-44 diproduksi dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan T-34 pendahulunya, di mana T-34 diproduksi hingga 58.000 unit, sedangkan T-44 hanya dibuat kurang dari 2.000 unit. Hal ini terjadi karena adanya berbagai alasan. T-44 juga terlambat dalam memasuki Perang Dunia Kedua, sehingga ia tidak pernah digunakan dalam pertempuran apapun selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Tetapi diisukan jika T-44 memiliki kemampuan yang setara dengan Panther Jerman. Awal mula tercetusnya pengembangan seri tank T-44 Soviet dimulai pada awal periode tahun 40-an, yaitu tepatnya pada tahun 1940 ketika produksi T-34 dimulai. Saat itu, sebenarnya sudah ada rencana untuk meningkatkan kemampuan T-34. Proyek ini lantas diberi nama sebagai T-34M. Namun pada awal tahun 1941, pengerjaan T-34M dihentikan karena fasilitas produksi sangat sibuk dengan T-34 yang dibuat dalam jumlah yang sangat besar. Ketika Jerman mulai melakukan serangan ke wilayah front timur dan menekan posisi Uni Soviet, Tentara Merah pun membutuhkan tank baru. Terlebih mereka sudah terlalu memaksakan kinerja tank T-34 untuk berhadapan dengan tank-tank Jerman yang lebih tangguh. Tepat di awal tahun 1942, pengembangan tank baru bernama T-43 dimulai. Tank baru ini dibekali dengan armor yang lebih tebal dengan senjata utama berupa meriam D5T kaliber 85 mm. Namun sayangnya, T-43 mengalami penolakan. Memasuki musim gugur tahun 1943, Joseph Stalin, selaku orang nomor satu di Soviet kala itu, segera memberikan perintah langsung kepada pihak Biro Desain Ural agar mereka segera membuat prototipe tank baru sesuai yang dibutuhkan. Tak menunggu waktu lama, pada bulan November tahun 1943, Alexander Morozov sebagai kepala desainer mempresentasikan tank hasil rancangannya kepada Stalin bernama T-44 yang menerima kode Objek 136. Namun hadirnya prototipe tank seri pertama ini tak serta-merta membuka mata Stalin untuk segera menyetujui proses produksinya. Malahan, desain rancangan Morozov tersebut mendapat tanggapan yang negatif, mulai dari penggunaan mesin hingga tata letak komponen dasarnya yang dianggap kurang efisien, dan diproduksi kedepannya akan mengalami banyak masalah teknis saat dioperasikan. Selain itu, perlindungannya juga dianggap terlalu tebal dan juga berat. Namun, Morozov berhasil membuktikan kemampuannya. Ia pun mulai memperbaiki rancangannya, di mana T-44 seri pertama dirombak habis-habisan. Pengujian selanjutnya berlangsung pada bulan Februari hingga Mei 1944. Pada tahapan ini, T-44 dijajah langsung untuk melawan Panther Jerman yang ditangkap di medan pertempuran. Namun ternyata, hasilnya masih belum juga sesuai yang diinginkan. Barulah pada prototipe generasi ketiga yang menerima nama sebagai T-44A menunjukkan hasil yang positif. Setelah uji coba dilakukan pada bulan Agustus sampai September 1944, T-44A kemudian dimasukkan ke jalur produksi dan secara resmi memasuki layanan dengan Tentara Merah pada tanggal 23 November 1944. Jika dilihat secara detail dari spesifikasi yang dibawanya, sebagai tank kelas medium, secara umum T-44 memiliki berat dan dimensi standar dengan bobot 32 ton. Kemudian untuk dimensinya sendiri, dari ujung meriam sampai lambung belakangnya memiliki panjang 7,6 meter, lebar 3,2 meter, dan tinggi 2,4 meter. T-44 adalah jenis tank medium, namun ia dibekali dengan armor yang tebal di seluruh bagian bodinya,
dengan ketebalan baja pelindung sampai 120 mm. Pada bagian dapur pacu, setelah masuk tahap produksi, T44 resmi menggunakan mesin generasi baru, yaitu mesin diesel V44 12 silinder yang mampu menyemburkan tenaga sebesar 520 horsepower pada putaran 1800 rpm. Mesin tersebut lantas dikawinkan dengan transmisi manual 5 percepatan maju dan 2 mundur yang mampu membuat T44 dapat dikeber pada kecepatan maksimum 55 km per jam saat berada di jalanan datar dan 34 km per jam saat berada di medan off-road. Dengan dukungan kapasitas bahan bakar sebanyak 500 liter, tank ini memiliki jangkauan operasional sejauh 260 km. Tank yang dioperasikan oleh 4 orang awak kru ini, untuk senjata utamanya dibekali dengan meriam Zeiss S53 kaliber 85 mm, di mana meriam ini sama seperti yang digunakan pada T3485. Meriam ini sendiri dapat menembus baju besi setebal sekitar 100 mm pada jarak 1000 meter. Sementara untuk senjata sekunder, terdapat 2 senapan mesin ringan DTM 7,62 mm atau 1 pucuk DSHK kaliber 12,7 mm yang digunakan sebagai senjata anti pesawat. Pada akhir tahun 1944, para perancang menempatkan meriam D10 100 mm yang digunakan oleh tank Su-100 pada tank T44. Tank T44 yang dipersenjatai dengan meriam 100 mm ini awalnya menerima penunjukan sebagai T44B, di mana prototipenya sudah siap pada bulan Februari tahun 1945. Dan setelah memasuki layanan, tank ini disebut sebagai T54. Dalam teater Perang Dunia Kedua, tidak ada satupun T44 yang diterjunkan dalam peperangan. Kehadirannya juga cenderung tidak begitu diunggulkan. Ia pun hanya diproduksi dalam jumlah yang sedikit, yaitu sekitar 1.800 unit. Salah satu alasannya karena terdapat masalah pada transmisinya. Terlebih, berakhirnya Perang Dunia Kedua juga mengurangi kebutuhan tank yang diperlukan, sehingga jalur produksinya digunakan untuk membangun T54 yang dianggap lebih baik. Meskipun T44 sedari awal dirancang untuk membantu T34 dalam menghadapi gempuran Jerman, sayangnya ia justru tidak pernah ambil bagian dalam perang apapun dalam Perang Dunia Kedua karena beberapa alasan. Seperti Tentara Merah tidak siap untuk menerima tank baru karena kurangnya suku cadang yang memadai dan spesialis teknis serta banyak awak tank yang harus dilatih ulang jika mengoperasikannya. Tetapi meski demikian, banyak T44 yang dikirim ke medan tempur segera setelah diproduksi. Tank pertama pun tiba sebelum akhir Perang Dunia Kedua dan hanya digunakan secara operasional selama 3 hari terakhir pertempuran. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan Perang Dingin dimulai, keberadaan tank ini ternyata disembunyikan oleh pihak Uni Soviet dari blok barat, sehingga ketika parade militer yang biasa dilakukan oleh Soviet, tank ini tidak pernah dilibatkan. Barulah pada tahun 60-an, tank ini dipublikasikan, namun saat itu usianya sudah usang. Banyak dari T44M kemudian diubah menjadi traktor artileri dan traktor tank. Sejumlah T44 diketahui juga ditempatkan di perbatasan Cina, dan tidak seperti kebanyakan senjata buatan Soviet, T44 tidak pernah diekspor. Itulah tadi sedikit ulasan sejarah mengenai tank medium T44. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam M2 Rifle.